Ayo kita buat AFC 3.2, alat pemberi pakan ikan otomatis dengan kontrol HP yang ada fitur tombol feeder, indikator operasi feeder, dan counter pemberian pakan dalam sehari. Di video sebelumnya, saya sudah buat AFC 3.1, yaitu alat pemberi pakan ikan otomatis yang cuma ada tombol feeder doang, tanpa indikator operasi feeder dan counter pemberi pakan dalam sehari. Karena ini krusial banget buat kita yang punya akuarium tapi sering ninggalin akuarium buat kerja atau mungkin keluar kota berhari-hari, makanya kita buat di video ini. Nggak perlu basa-basi, langsung aja kita eksekusi. Let's go! Oke, alat pertama yang dibutuhkan itu Wemos D1 Mini, lalu penyangga servo untuk feeder ikannya. Penyangga feeder ini juga dilengkapi mur dan baut untuk mengencangkan feeder ke akuarium. Karena saya malas buat tutorial penyangganya, jadi silahkan buat sendiri ya, minimal sesuai dengan spesifikasi kayak punya saya. Kabel servonya juga sudah saya hubungkan dengan 3 kabel jumper. Ada kabel data, negatif, dan positif. Kita hubungkan servo ke Wemos D1 Mini dengan menghubungkan pin data ke D7, kabel negatif ke ground, dan pin positif ke VCC. Seperti ini. Di sini juga saya sudah menyiapkan wadah pakan ikannya. Saya pakai botol Yakult yang isinya pelet ikan, dan ditutup plastik transparan yang sudah saya pasangi karet. Di bagian tengahnya, kalian bisa lubangi untuk keluaran pakan ikan. Saran saya jangan terlalu besar, nanti overfeeding jadinya. Jangan kekecilan juga, nanti nggak keluar peletnya. Di video ini saya ngelubangi plastiknya buat contoh ke kalian, tapi nanti pas dipasang ke akuarium, saya bakal ganti plastik baru. Karena di akuarium saya belum ada ikannya, cuma ada udang doang yang notabene-nya hemat makan dibanding ikan. Kalau sering dikasih pakan nanti mati, karena airnya beracun. Karena mengandung amonia. Selain itu juga ini kan untuk uji coba doang, untuk nguji apakah proyeknya berhasil apa enggak. Oke, setelah rangkaiannya selesai, kita hubungkan Wemos ke laptop via kabel USB. Selanjutnya, buka browser kalian dan search Blink, lalu klik websitenya. Nanti kalian akan masuk ke tampilan ini, dan silahkan login bagi yang sudah punya akun, dan sign up bagi yang belum. Setelah itu, nanti kalian akan masuk ke laman ini, dan pilih Developer Zone. Habis itu, klik New Template. Terus nanti bakal muncul pop-up Windows kayak gini, silahkan namai sesuka hati kalian. Di sini saya namai AFC3B. Hardware-nya pilih ESP8266 dan connection type-nya Wi-Fi. Setelah itu klik Done. Setelah itu nanti akan masuk ke laman ini dan diminta melakukan beberapa hal. Kita abaikan saja dan langsung klik Web Dashboard. Kemudian tarik widget button, LED, dan label ke dashboard seperti ini. Saya coba rapikan dulu seperti ini. Setelah itu, klik setting di widget button dan klik create data stream. Pilih virtual pin dan biarkan jadi V0. Lalu klik create dan save. Lakukan hal yang sama ke widget LED dengan mengganti judul widget jadi indikator. Dan membuat virtual pin baru dan biarkan di V1. Terus pilih warnanya sesuai keinginan. Setelah itu klik create dan done. Di widget label pun ganti namanya jadi counter. Buat data stream baru, virtual pin, dan set ke V2. Setelah itu create dan save. Setelah semua selesai, kembali ke Home dan Add First Device. Silahkan namai sesuka hati kalian. Saya namai AFC 3B. Lalu Create. Setelah itu, akan muncul kode Blink dan langsung copy to clipboard, lalu save.
Sekarang kita lanjutkan ke coding. Oke, ini dia kodenya. 3 baris kode pertama silahkan ganti dengan kode dari Blink tadi. Seperti ini. Setelah itu, klik Board Manager, lalu pilih Lolin Wemos D1 R2 Mini, dan pilih port yang tersedia. Lalu klik OK. Dan langsung saja kita upload. Lalu tunggu beberapa saat untuk proses compiling dan uploading kode ke Wemos. Oke, uploading kodenya udah selesai, saatnya kita konfigurasi di Blink HP biar bisa dikontrol lewat sana. Ini dia tampilan HP saya, dan langsung saja kita masuk ke aplikasi Blink. Kalau konfigurasi kalian benar di websitenya, nanti bakal muncul device dan namanya kayak gini. Langsung aja kita klik untuk konfigurasi. Klik icon kunci hijau di pojok kanan atas, lalu icon plus di tengah bawah. Lalu pilih widget button dan posisikan di tengah. Klik lagi icon plusnya dan cari di bagian widget display. Pilih value display dan posisikan seperti ini. Dan yang terakhir, pilih LED display dan tempatkan seperti ini. Setelah itu, klik widget button dan klik data stream. Pilih V0. Lalu klik design dan namai feeder dan posisikan di tengah seperti ini. Lakukan hal yang sama ke widget LED dan value. Di widget LED, data streamnya pilih V1 atau indikator dan di bagian design, namai indikator dengan alignment di tengah. Setelah itu, di widget value, pilih data stream V2 dan di bagian design, namai counter dan posisikan teksnya di tengah. Setelah semua selesai, rapikan seperti ini biar lebih gampang dipakai. Nah, kalau sudah, langsung kembali ke tampilan sebelumnya dan selesai. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu uji coba. Kita pasangkan dulu wadah pakan ikannya ke servo seperti ini. Dan kita uji coba dulu apakah berhasil apa enggak. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ketika saya klik tombolnya di Blink HP, si servo beroperasi. Cuma memang kadang ada jeda beberapa detik antara menekan tombol dengan operasi servo. Asumsiku itu dipengaruhi oleh kekurangan sinyal internetnya. Semakin cepat, semakin responsif. Harusnya kayak gitu. Tanpa basa-basi, langsung aja kita coba langsung ke akuariumnya. Pertama-tama cabut dulu kabel USB-nya biar nggak ganggu pas setup. Dan kita pasang feedernya ke akuarium kayak gini. Terus dikencangkan pakai mur dan baut biar kokoh. Terus hubungkan Wemos-nya ke sumber daya dari charger HP 5 volt kayak gini. Ini dia tampilan setelah feedernya berhasil dipasang, dan langsung kita uji coba. Saya coba klik tombolnya apakah masih work atau enggak. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, it's work ya guys. Setelah ku pakai beberapa waktu, kutemukan kekurangan dari sistem ini yaitu walaupun sistemnya sudah online, tapi di praktikalnya tetap perlu dilakukan secara manual. Yaitu tiap kali mau ngasih pakan ikan, harus klik tombol feedernya terus. Nah, ini bisa jadi masalah kalau kita lagi kerja atau di luar kota dan terlalu sibuk sama urusan sampai lupa ngasih pakan ikan. Jadi butuh fitur tambahan, yaitu pemberi pakan ikan otomatis berupa slider frekuensi pemberian pakan dengan rentang dari 0 sampai 10 lah kira-kira. Itu bakal jadi project di next video ya guys. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-nya. Bagi kalian yang tertarik untuk bangun alatnya, ini estimasi harganya. Untuk link pembelian komponen bisa cek di deskripsi video. Jika ada ide project lainnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian tertarik, bisa kunjungi etalase produk-produk digital yang telah saya buat. Di sana banyak project IoT yang kupastikan akan sangat bermanfaat bagi kalian. Kunjungi juga media sosial kami yang lain seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Nah, itu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka dengan videonya, silahkan like. Kalau nggak dislike. Kalau mau tahu update proyek lainnya, silahkan subrek.
Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.